Kini, media sosial tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, di sisi lain media sosial juga berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak dipisahkan dari kehidupan remaja. Di satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar bidang minat, dan berbagi pemikiran dan ide. Namun, di sisi yang lain, media sosial memiliki dampak negatif pada remaja, termasuk risiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja usia 18 hingga 25 tahun. 3 platform media sosial paling populer di kalangan remaja adalah YouTube, digunakan oleh 85% remaja menurut survei 2018 Pew Research Center. Yang kedua ada Instagram 72% dan Snapchat 69%. Menurut laporan 2018 yang dilakukan oleh Global Blindex, orang berusia 16 hingga 24 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam menggunakan media sosial setiap hari. Penelitian yang dilaporkan dalam jurnal JAMA Psychiatry menemukan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental, terutama masalah internalisasi alias citra diri. Media sosial memang memiliki efek positif pada anak-anak dan remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang. Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesehatan pengguna masih muda. Nah, bagaimana penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko kesehatan mental remaja? Faktanya adalah di media sosial remaja juga mengalami perlakuan buruk. Survei Pew Research Center tahun 2018 tentang remaja Amerika Serikat menunjukkan bahwa 1 dari 6 remaja telah mengalami setidaknya 1 dari 6 bentuk perilaku penganiayaan online. Mulai dari menggila nama 42%, menyebarkan rumor palsu 32%, menerima gambar eksplisit yang tidak diminta 25%, mendapatkan ancaman fisik 16%. Hal yang membuat kondisi ini semakin buruk adalah ketika remaja menganggap hal-hal negatif yang terjadi di media sosial sebagai hal-hal yang lumrah atau normal gitu. Dan risiko dan bermain di media sosial, jika hal ini dibenarkan, maka dapat memicu masalah yang lebih serius lagi. Bukan tak mungkin remaja yang menjadi korban penganiayaan di online justru malah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Penggunaan media sosial dengan cara yang cerdas adalah salah satu upaya membentengi diri dari dampak negatif konsumsi media sosial terhadap kesehatan mental. Upaya untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh remaja dimulai dengan mendidik remaja tentang bahaya yang diberikan oleh media sosial ini. Salah satu cara paling efektif lainnya adalah memastikan penggunaan media sosial remaja memiliki dampak positif dalam kehidupan. Oke, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Clinical Psychology menemukan bahwa mahasiswa sarjana yang membatasi waktu mereka di Facebook, Instagram, Snapchat hingga 10 menit setiap hari atau total 30 menit penggunaan untuk semua media sosial umumnya memiliki citra diri yang lebih positif. Itu fakta. Para siswa yang membatasi penggunaan media sosial memiliki hingga 30 menit sehari melaporkan lebih sedikit depresi dan kesepian setelah 3 minggu. Selain itu, ada peningkatan mood yang mengurangi tingkat depresi. Para remaja umumnya menjadikan media sosial sebagai pembanding diri dan orang lain. Ini dapat merusak citra diri yang sehat. Banyak perempuan merasa penampilan buruk saat melihat penampilan orang-orang di media sosial.
Tantangan terbesar buat orang tua zaman sekarang adalah memastikan anak-anak remajanya menggunakan media sosial secara positif. Seringkali pola konsumsi media sosial pada remaja justru menyontoh orang tuanya. Dari orang tuanya tersebut, anak muda akan mencontoh orang tuanya tersebut. Ketika orang tua lebih menghabiskan waktu di gadget dan jarang mengajak anaknya terlibat dalam aktivitas dunia nyata, maka anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia online. Jika dunia online, maka itulah yang dapat kita sampaikan. Baiklah, itu berita terkini yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga berita yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini.